Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kali ini kita akan membahas tentang angka penting ya. Nah, aturan angka penting yang harus kalian perhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, contoh yang pertama ini adalah bilangan 145,768. Berapa banyak angka penting? 6. Ya, tinggal hitung aja berapa angkanya. Nah, yang aturan kedua, ini sudah jelas ya aturan yang pertama. Aturan yang kedua, angka 0 yang letaknya di antara bukan 0 termasuk angka penting. Contohnya ini, 2,006 mempunyai 5 angka penting. Kalau misalnya saya punya 2,07, berapa angka penting? Iya, benar. Pinter. 3 angka penting. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang yang aturan ketiga. Aturan ketiga itu angka 0 di belakang koma adalah angka penting. Berarti di belakang koma itu dihitung angka penting. Yang tidak diapit ya, hati-hati di sini. Maka seperti contoh berikut, 1,000 mempunyai 4 angka penting. Kalau misalnya 7,00 berapa angka penting? 3 angka penting. Paham ya? Kalau misalnya 250 berapa angka penting? Berapa? 3 angka penting. Paham ya? Jadi dia 0 yang belakang itu dihitung. Oke. Nah, sekarang perhatikan yang aturan keempat. Aturan keempat, angka 0 terletak di sebelah kiri angka bukan 0, bukan angka penting. Kita perhatikan contohnya. Sekarang 0, 0, ya, di sebelah kiri angka bukan 0, ya, termasuk angka penting. Berarti adalah 0, dia kan bukan angka 0, ini bukan angka penting ini ya, 0-nya, maka dia termasuk bukan angka penting. Jadi contohnya 0, ini itu mempunyai satu angka penting, yang kita hitung adalah angka 6-nya. Paham sampai sini? Oke ya. Jadi yang berada di depan, jadi 0 yang jejer itu yang desimal yang berada di depan itu tidak usah dihitung atau bukan termasuk angka penting. Nah, sekarang misalnya kalau misalnya bilangan itu berbentuk notasi ilmiah, bagaimana? Nih ya, yang berikutnya misalnya 70 atau 701 kali 10 pangkat 5. Berapa angka penting di sini? Iya, 3 angka penting. Jadi notasi ilmiah yang ini itu tidak termasuk angka penting. Paham sampai sini? Jadi ingat, angka atau bilangan yang ditulis menggunakan notasi ilmiah, ini bentuk notasi ilmiah, itu tidak termasuk angka penting, yang dihitung hanya bilangan utamanya saja ini. Tapi ingat, ini juga mengacu pada keempat aturan yang di atas. Paham ya? Oke, kita lanjut ke aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Perhatikan yang ada di dalam kotak. Ini kita langsung ke contoh. Aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Pada penjumlahan atau pengurangan, ya, itu hasilnya hanya boleh memuat satu angka taksiran saja. Jadi sebenarnya pada suatu bilangan itu menurut aturan angka penting itu dia mempunyai satu angka taksiran. Contohnya yang ini, satu angka taksirannya mana? Yang paling belakang. Nah, kemudian yang bawahnya juga ini yang tengah 21,76. Mana angka taksirannya? Adalah 6-nya, yaitu angka taksiran. Kemudian perhatikan hasilnya. Hasilnya nanti kita mengandung 2 angka penting. Nah, untuk hasilnya maka yang boleh ditulis hanya mengandung 1 angka penting saja.
Berarti ketika kita menuliskannya itu 699,99 gitu. Apabila angka taksiran yang ini tadi bisa kita bisa kita bulatkan ke sini, maka kita bulatkan. Tapi karena di situ angka 4, maka ini tetap. Jadi tetap aturan pembulatan pada matematika. Saya rasa kalian sudah paham semua. Yang pasti untuk aturan angka penting pada penjumlahan dan pengurangan itu hasilnya hanya boleh mengandung satu angka penting. Jadi ini menulisnya adalah 699,99. Yang 4-nya ini tidak usah ditulis. Biasanya seperti itu kalau kita menghadapi soal pilihan ganda. Begitu ya. Kita next ke selanjutnya. Nah, untuk aturan perkalian dan pembagian itu pada hasilnya nanti. Jadi ketika ada dua bilangan yang kita kalikan menurut angka penting, maka hasilnya adalah bilangan yang paling terkecil angka pentingnya. Gimana maksudnya? Perhatikan contoh berikut. 2,7 kali 2,54. Yang atas 2,7 mengandung 2 angka penting saja. Kalau yang bilangan kedua ini ada berapa angka penting? Ya, 3 angka penting. Ketika dikalikan, maka hasilnya ini itu hanya sejumlah angka penting yang bilangan perkaliannya tadi yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit berapa? Mempunyai 2 angka penting. Yang mana? 2,7 kan ini. Ini kan mempunyai 2 angka penting. Berarti nanti hasilnya juga 2 angka penting saja. Paham sampai sini? Jadi ketika itu kita tulis ya. Ini saya hapus dulu. Nah, jadi ketika kita tulis hasilnya 2,7 kali 2,54 maka sama dengan 6,8 saja. Tetapi ketika kita melihat bahwa di belakang angka 8 itu ada angka 5, maka kita bisa bulatkan menjadi 6,9. Ini hasil dari perkalian ini. Nah, sampai sini mudah bukan? Jadi dalam aturan angka penting penjumlahan itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran, tetapi kalau perkalian dan pembagian dia hasilnya adalah sejumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dikalikan. Begitu. Paham ya? Jadi ini adalah 6,9. Kalau misalnya di belakangnya sini adalah angka 4, maka dia kan tidak dibulatkan. Maka hasilnya adalah 6,8. Begitu biasanya pada soal-soal pilihan ganda. Jadi kalian hati-hati dan lebih teliti. Oke, sekarang kita lanjut ke notasi ilmiah. Nah, apa sih sebenarnya notasi ilmiah? Notasi ilmiah itu merupakan cara penulisan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Seperti apa? Nah, seperti pada tabel berikut ya. Jadi anak-anak begini, pada fisika itu sangat dibutuhkan simbol-simbol atau penulisan bilangan secara notasi ilmiah. Kenapa? Karena perhitungan pada fisika itu banyak sekali yang mengandung notasi ilmiah atau bilangan-bilangan yang sangat besar atau sangat kecil. Maka dari itu kalian harus paham benar dengan notasi ilmiah yang ada pada tabel ini. Ini harus paham ya. Sehingga kalian bisa melihat di situ. Contohnya ini nih. Yang sering kali kita gunakan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 istilah notasi ilmiah yang harus kalian pahami.
Yang pertama, dari yang paling besar dulu ya, itu adalah tera. Ini bacanya juga tera. Ini bacanya tera. Jadi tera. Simbolnya T besar. Nah, tera itu berapa nilainya? Nilainya adalah 1 itu ya? 1 triliun. Iya, gitu kan. 1 T. Sehingga nilainya adalah 10 pangkat 12 itu kalau kita tuliskan dalam notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah itu apa tadi? Ya, penulisan yang dalam bentuk sistematisnya atau ilmiahnya. Nah, untuk yang kedua, giga. Ini yang mungkin sering kalian dengar. Misalnya kalian beli paketan. Nah, paketan itu kan biasanya berapa giga? Oh, 20 giga. Artinya, anak-anak, 20 giga itu artinya 20 kali 1 juta. Apanya? Byte. Ingat, kalau dalam dalam istilah kuota gitu, kalian kan sering mendengar kilo atau mungkin gigabyte. Nah, apa sih byte itu? Byte itu artinya kata, anak-anak. Nah, jadi maksudnya pada kuota tersebut itu dia menampung sebanyak, misalnya tadi berapa? 20 giga ya. 20 giga itu artinya menampung 20 juta. Giga kan nilainya 1 juta. Sorry. Kok 1 juta sih? 1 M ya kan? 1 miliar ini ya. 1 miliar kata. Nah, jadi 20 kali 1 miliar kata. Berarti 20 miliar kata. Itu menampung sebanyak itu. Begitu maksudnya dari istilah-istilah yang ada pada kuota. Begitu. Atau mungkin memori gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang disebut dengan giga. Nah, giga. Mega, kilo, ya kan itu. Mega, ini kalian tinggal melihat saja. Oh, mega itu simbolnya M besar. Besarnya adalah 1 juta. Kita bisa menuliskannya 10 pangkat 6. Kalau yang bawahnya ini kilo. Kilo sering sekali juga kalian dengar ya. Kilo, 1 kilo berarti 1000 apa? Iya, 1000 gram kan gitu kalau dalam satuan massa. Tergantung nanti embel-embelnya itu kita memakai besaran apa, atau massa, atau meter dan sebagainya. Nah, kilo simbolnya K kecil di sini. Nilainya 1000 ya. Bisa kita tuliskan 10 pangkat 3, nolnya ada 3, gitu kan? Kalau bawahnya itu mili. Nah, ini sudah mulai kita masuk ke ukuran yang kecil, kurang dari 1. Lihat ini, mili ini simbolnya M. Kita bisa menuliskannya, mili itu besarnya 0,001. Jadi kalau kita tuliskan 0,001 itu adalah 10 pangkat min 3. Ya. Kemudian mikro 10 pangkat min 6. Kalau kita tuliskan mikro itu seperti ini ya simbolnya. Kalau kita tuliskan seperti ini. Nah, kita menuliskannya seperti itu. M kecil Latin seperti ini ya, simbol mikro. Mikro itu besarnya adalah 10 pangkat min 6. Atau ini kalian lihat itu, ada 6 angka di belakang koma. Sehingga kita bisa menuliskannya 10 pangkat min 6. Begitu. Begitu sampai kita ke piko, anak-anak. Nah, ini juga sering kita pakai nano, piko begitu. Nano itu 10 pangkat min 9, sangat kecil sekali ya. Bahkan tak bisa kita lihat dengan kasat mata. Kemudian piko 10 pangkat min 12. Nah, tadi ada 12 angka di belakang koma. Seperti ini, anak-anak. Simbolnya P kecil, kalau nano ya nano N kecil aja. Oke.